Oke, kita akan melihat tema ini ya. Perkenalkan terlebih dahulu seperti yang tadi sudah dikatakan juga ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman ya secara online dari anak-anakku ya dan rekan-rekan guru juga di Sekolah Lentera Harapan WI Panggabuan Lampung Tengah. Saya Ibu Depi, seperti tadi dikatakan saya konselor di Hope Counseling Center. Dan saya juga anggota dari Asosiasi Konselor Kristen Indonesia dan juga instruktur tersertifikasi PNSP serta konten kreator ya, ini yang mungkin belum dikenalkan ya, konten kreator YouTube Selalu Ada Harapan ya. Kenapa saya memperkenalkan ini? Karena konten-konten yang saya masukkan di dalam YouTube saya itu berisi mengenai psikoedukasi ya. Jadi kita bisa belajar untuk lebih mengenal diri, kita pengen belajar untuk lebih memperlengkapi diri, memotivasi diri, dan ada semua konten-konten di situ. Jadi teman-teman boleh sekali-sekali mampir ya ke channel saya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu You Live Once, Wise in Technology. Oke. Yang pertama kita akan memahami bagaimana tantangan hidup yang kita alami di dunia kita saat ini. Kemudian yang kedua kita perlu memaknai hidup yang satu kali tadi dan kita bagaimana mendayagunakan teknologi dan kita perlu melihat juga jebakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan kita bagaimana kita nantinya akan bijak dalam berteknologi. Nah, bagian yang pertama kita akan melihat bagaimana memahami tantangan hidup. Kita melihat realita dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di link yang ada di PowerPoint ini ya, itu menggambarkan adanya anak-anak yang mengalami kecanduan gawai atau gadget selama masa pandemi. Karena memang sekolah dari rumah, ya menggunakan teknologi juga. Sehari-hari kita bahkan mungkin bisa lebih dari 8 jam mungkin ya berinteraksi melalui teknologi sehingga meningkatkan kecanduan itu. Nah, demikian juga kecanduan ini akhirnya bisa membawa dampak ya, yaitu mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya relasi yang rusak tadi ya, kemudian juga kelelahan secara emosi, kelelahan di mata gitu kan, juga sakit kepala, pening, badan kaku-kaku, bahkan juga mengalami gangguan jiwa ya. Nah, ini yang terjadi dari akibat gadget yang berlebihan tadi akhirnya membuat anak itu gangguan jiwa, saudara ya, dan akhirnya juga banyak sekali kasus-kasus seperti yang di video tadi juga ditayangkan, banyak peristiwa ataupun kejadian yang ternyata membuat suatu kerusakan. Nah, adanya kecanduan gadget ini sebenarnya juga menimbulkan efek yang beraneka ragam ya. Jadi kalau kita lihat dari game, media sosial, pornografi, nah ini juga akibatnya adalah fokus itu bisa menurun, ya emosi tidak stabil, kemudian depresi, terisolasi, terjebak pornografi, kemudian relasi di rumah juga terganggu, menjadi tidak realistis, dan akhirnya juga kita perlu mempertanyakan apakah kita berada di dalam pusaran bahaya ini, ya atau tidak. Ibu berharap kalian semua cukup aman kondisinya ya, sehingga tidak terjebak di dalam pusaran bahaya kecanduan tadi. Nah, kita perlu melihat bagaimana kita memaknai hidup kita ini. Kita perlu tahu apa sih yang menjadi tujuan hidup kita. Kita ini hidup satu kali ya, tujuannya apa? Ada anak-anak yang kadang galau dengan tujuan hidupnya, dengan problem yang dialami di rumah, problem dialami di sekolah, akhirnya membuat dia tidak berdaya, akhirnya membuat dia merasa ngapain sih aku mikirin masa depan, dah dijalanin aja, toh semua juga ada orang tua yang ngatur, yang nyuruh-nyuruh kayak gitu ya, sehingga akhirnya dia tidak menetapkan tujuan buat dirinya sendiri. Kita perlu tahu sebenarnya tujuan kita, apalagi di masa remaja ya. Kalian mencari identitas, kalian mencari apa yang ingin kalian raih di masa depan. Nah, ini kalian perlu tahu sekali. Sehingga kita perlu mempergunakan hidup kita ini dengan baik. Karena hidup ini adalah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan dan ada konsekuensi yang ditanggung di masa depan. Jadi jangan berpikir nggak apa-apa lah sekarang santai-santai dulu aja. Ya, toh nanti juga waktunya bekerja juga saya akan dapat pekerjaan. Belum tentu, saudara ya. Jadi kita perlu
memperhatikan bahwa apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kalian lakukan saat ini itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Kalau kalian tidak melakukan apa-apa, masa depan kalian juga tentunya menjadi sebuah tanda tanya yang besar. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung ya berkaitan dengan hal itu, baik konsekuensi fisik, misalnya sakit penyakit, atau konsekuensi psikologis menjadi suatu beban mental, ataupun juga konsekuensi rohani, kekekalan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, kalian perlu pertimbangkan jarak jauh, jangka panjang begitu ya. Jadi jangan hanya melihat sekarang aja, tetapi lihat konsekuensi yang akan kalian tanggung di masa depan. Nah, apa yang jadi tujuan hidup? Nah, dalam Katekismus Westminster ada jawaban ya, memuliakan Tuhan dan menikmatin Dia selama-lamanya. Nah, memuliakan Tuhan itu artinya apa? Kata-kata ini kan seringkali klise ya, istilahnya berulang kali kita ditetapkan tujuan hidupmu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu apa artinya? Jadi melalui apa yang kita lakukan, kita menggunakan semua talenta kita yang sudah Tuhan berikan, itu kita menjadi rekan sekerja Allah dalam mengelola bumi dan melanjutkan generasi. Jadi ada tanggung jawab kerja yang Tuhan berikan kepada kita dari generasi ke generasi untuk mengelola bumi ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Bagaimana kita bisa mengelola bumi jika kita tidak memperlengkapi diri dengan keterampilan-keterampilan, dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalian perlu menanamkan bahwa memuliakan Tuhan itu bukan cuma aku ke gereja, aku berdoa, bukan. Tetapi apa yang sudah Tuhan berikan, kalian pergunakan. Ya, kalau kalian ingat perumpamaan tentang talenta, ada hamba yang diberi 2 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 dan 2 mereka mengerjakan dengan baik, ya, mengembangkan talenta itu. Tapi mereka dia yang diberi 1 talenta, apa yang terjadi? Dia hanya menyimpan talenta itu. Nah, ini yang membuat dia akhirnya dihukum ya, karena dia memandang bahwa apa yang diberikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang kejam begitu kan. Nah, kita perlu mempunyai sikap seperti hamba yang diberikan 2 atau 5 talenta. Menggunakan talenta. Kenali dulu talenta kalian apa. Apa yang ingin kalian kerjakan di dunia ini. Lakukan itu. Nah, ini akan menolong kita untuk bisa memenuhi tujuan hidup kita yang pertama, yaitu memuliakan Tuhan. Lalu tujuan hidup yang kedua yaitu menikmati Tuhan selama-lamanya. Itu artinya menikmati persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya. Ini berkaitan dengan iman. Kalau yang tadi berkaitan dengan tanggung jawab di dunia, yang kedua berkaitan dengan iman dan bagaimana iman itu memproses hidupmu. Ya, masuk di dalam proses pengudusan, semakin serupa dengan Kristus dalam pengalaman hidup kita, baik suka maupun duka. Di dalam penderitaan, dalam sukacita, ada persekutuan dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, ini tujuan hidup kita. Berarti di dalam hidup ini kita mengerjakan tanggung jawab hidup dan mengerjakan juga tanggung jawab iman kita sepanjang hidup kita. Nah, ini perlu kalian pahami dulu sehingga kalian tidak main-main dengan hidup ini karena kalian punya tujuan yang kekal di dalam kehidupan. Kalian punya misi yang diberikan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipersiapkan oleh Tuhan di dunia ini dan untuk juga bersekutu dan mengembangkan relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, di situ juga ada dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 tadi sudah ditampilkan juga bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, jadi ini menolong kita untuk bahwa kita tidak diperhamba oleh suatu apapun. Kalau orang yang kecanduan, dia diperhamba oleh sesuatu. Dia tidak menjadi pribadi yang bebas, tapi dia diperhamba oleh sesuatu. Nah, ini kita
perlu perhatikan. Harus hati-hati. Jangan sampai kita terikat dengan sesuatu yang bukan Tuhan, ya. HP bisa menjadi berhala buat kita, ya, termasuk media sosial, game dan lain-lain itu bisa menjadi sesuatu yang menghambat relasi kita dengan Tuhan. Jadi kita perlu membebaskan diri dari hal-hal seperti itu. Kemudian juga dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau kita mengatakan, loh ini kan boleh, iya benar. Tapi membangun atau tidak? Apakah itu makin merusak dampaknya? Nah, ini kita yang perlu perhatikan. Jangan sampai hanya ingin memenuhi keinginan diri kita sendiri, kita akhirnya jatuh di dalam kecanduan-kecanduan seperti tadi. Nah, kita perlu mendayagunakan teknologi itu dengan baik, dengan bijaksana. Apa sih artinya teknologi? Nah, definisi teknologi ini saya ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan, ya, yang diterapkan untuk berguna dalam kehidupan kesehari-hari. Kemudian juga yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi tujuan teknologi itu adalah membantu kehidupan manusia, ya. Jadi bukan untuk merusak, tapi justru membantu atau menolong atau mempermudah kehidupan manusia. Ya, seperti sekarang ini kita sebenarnya juga menggunakan teknologi, ya. Ibu di Tangerang, kalian di Lampung bisa bertemu hanya melalui teknologi. Ibu nggak perlu ke sana, begitu kan, ya. Nah, Ibu ingat waktu Ibu kecil zaman dulu, ya, masih ada tungku, ya, jadi pakai kayu bakar. Orang kalau mau masak itu asap tuh bau serumah gitu, ya, baunya kemana-mana gitu, ya, dan dindingnya juga jadi hitam semua karena adanya asap tadi. Nah, kemudian berkembang, ya, jadi anglo pakai arang, ya. Arang itu kayu yang dibakar kemudian kalau zaman dulu itu dipendem gitu, ya, dipendam di tanah kayak gitu, ya. Terus nanti sudah jadi hitam itu, nah itu dijadikan arang, ya. Terus berkembang lagi kompor minyak tanah, ya, ini yang pakai sumbu. Jadi harus sering dibersihkan supaya nggak buntu gitu kan, ya, supaya apinya juga nyalanya bagus. Nah, terus baru mulai muncul ada kompor gas, ya. Ini saya bukan endorse, ya. Dan kompor listrik. Nah, ini contoh teknologi kompor, ya, dari satu hal kompor, ya, dari yang tungku pakai kayu bakar berkembang sampai yang canggih saat ini. Nah, demikian juga dalam hal komunikasi. Zaman dulu kalau Ibu mau telepon, dulu Ibu waktu SMA kan di luar kota, ya. Jadi kalau mau telepon orang tua itu harus pergi ke wartel gitu, ya, warung telekomunikasi. Harus nunggu, ngantri, habis gitu minta tolong disambungkan nomor ini, dulu 3 nomor, ya. Berarti masih belum otomatis. Nunggu lagi, nanti baru disambungkan. Kalau sekarang mau telepon tinggal pencet HP-nya. Nah, itulah sebenarnya teknologi. Harusnya membantu, menolong, mempermudah kehidupan manusia. Kalau kita lihat juga kehidupan kita sekarang, ya. Misalnya dalam teknologi apa nih? Misalnya kamera, ya. Zaman dulu juga begitu, kamera juga besar gitu kan, bunjbluk gitu kan. Nah, sekarang udah di HP juga bisa. TV juga mulai smart. Kalau sekarang juga ada berkaitan dengan masalah ojek online, ya, makanan pesan online, nggak perlu keluar, tinggal pencet, nanti bisa datang sendiri. Nah, ini kan manfaat teknologi. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Ini bermanfaat sekali untuk bisa membuat sumber informasi itu banyak banget, pembelajaran jarak jauh, ya. Anak-anak bisa mengembangkan kreativitas, belajar edit video, ya, belajar juga hal-hal yang lain. Anak-anak yang kecil juga bisa belajar untuk membedakan warna, bentuk, dan lain-lain. Itu sangat berguna sekali bagi dunia pendidikan, ya, teknologi itu. Namun hati-hati, ada jebakannya, ya. Jebakannya apa? Ya, kecanduan tadi, ya. Ini yang bahaya sekali. Ini ada istilah nomofobia. Nomofobia itu no mobile phone phobia gitu, ya. Nah, ini merupakan suatu bentuk
ketakutan seseorang apabila sedetik saja hidupnya tidak pegang smartphone atau ponsel, ya. Dia akan merasa cemas, akan merasa stres begitu ya. Misalnya nih, kalau pulsanya hampir habis ya, kuotanya habis, waduh sudah stres, sudah marah-marah begitu ya. Atau wifi tiba-tiba mati, atau misalnya baterainya mulai lowbat gitu ya. Waduh sudah stres, mana colokan begitu kan ya, stres banget ya. Nah itu hati-hati. Itu ciri-ciri ya untuk kecenderungan masuk ke nomofobia ya. Nah, gejalanya memang muncul perasaan cemas, gelisah, khawatir, bingung, bahkan marah apabila tidak menggunakan smartphone-nya ya. Jadi ini termasuk tadi ya, sinyal, kuota, terus apa tadi, baterai, wifi ya, itu bisa memicu kecemasan yang berlebih. Lalu efek sampingnya apa dari nomofobia ini? Mata lelah, ini pasti ya, karena kita kan berinteraksi dengan sinar di layar ya, jadi membuat matanya lelah, kualitas penglihatan menurun, mata gatal, perih, panas dan lain-lain, leher pegal, sakit ya, jadi kaku-kaku seperti itu. Kemudian postur tubuh bungkuk karena banyak menunduk atau menatap layar, kemudian juga kurang konsentrasi sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Ini apabila menggunakan ponsel di jalan begitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau teman-teman yang kena nomofobia ini ya, dia menggunakan gadget waktu makan. Istilahnya nggak bisa lepas sama sekali ya. Kemudian juga lebih sering berinteraksi dengan gadget dibanding orang lain. Jadi ya menjadi lebih individualis seperti itu. Seperti tadi di video juga ada ya. Nah, kemudian juga lebih sering bermain gadget dibandingkan mengerjakan sesuatu yang produktif ya. Jadi misalnya lebih banyak main game dibandingkan misalnya yang ngerjain tugas sekolah gitu ya, PR, atau juga membantu orang tua ya di rumah, pekerjaan rumah tangga yang sederhana ya, cuci piring, nyapu, ngepel ya, mungkin siram tanaman dan lain-lain. Nah itu nggak mau ngelakuin, dia lebih suka pegang HP-nya dan juga lupa waktu saat berinteraksi dengan gadget. Nah, nomofobia ini mengganggu interaksi sosial yang akhirnya juga menimbulkan problem psikologis. Nah, selain itu juga gadget diduga memenuhi beberapa kebutuhan ya. Yang ini pertama kebutuhan rasa kesepian karena kurang interaksi yang bermakna. Kemudian juga rasa kurang berharga. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi penggunaan internet tanpa pengawasan orang tua. Ini kalau untuk anak-anak yang masih kecil ya. Sehingga mereka masuk di dalam game online dan media sosial. Nah, kita akan bahas kenapa kok seseorang tuh bisa kecanduan ya, karena mereka merasa gadget itu memenuhi rasa kesepian dan rasa kurang berharganya. Yuk kita lihat dulu, kok bisa sih Bu? Apa itu kesepian ya? Kesepian itu sebenarnya kan emosi kompleks ya, yang biasanya tidak menyenangkan, yang merupakan komponen merupakan respon isolasi. Jadi dia nggak bisa berinteraksi dengan baik dengan keluarganya, biasanya begitu. Nah, kesepian biasanya mencakup perasaan cemas terhadap kurangnya atau hilangnya relasi yang bermakna. Dan ini juga biasanya bisa dirasakan meskipun dikelilingi oleh orang lain. Lalu bagaimana kok seseorang tuh bisa kesepian? Yang pertama, karena terabaikan dalam keluarga. Misalnya orang tua sibuk dengan kesibukan masing-masing, orang tua nggak punya waktu untuk mendengarkan anak ya, keluhan anak. Nah, ini bisa membuat anak itu menjadi kesepian. Akhirnya membangun dunianya sendiri ya. Anak yang dari kecil biasa diabaikan, dia akan membangun dunianya sendiri seperti itu. Ketika kebutuhan emosi tidak terpenuhi, ini juga bisa membuat kesepian. Anak butuh disayang, butuh dibelai gitu ya, dipuk-puk gitu ya, atau dipeluk begitu ya, dikasihi. Nah, anak juga butuh perasaannya diterima. Ketika terus dikritik, apa-apa salah, apa-apa keliru, nggak ada yang benar gitu kan ya. Nah, dia lama-lama akan mengembangkan perasaan kesepian ini. Dia akan merasa, apa sih yang salah? Kenapa kok aku begini? Ya, aku kayaknya nggak diterima deh. Nah, mulailah muncul perasaan-perasaan negatif seperti itu yang akhirnya membuat dia menjauh dari relasi itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak akan masuk dalam dunia sendiri.
cari kesenangannya sendiri. Nah, ini bisa main game, sosial media, bahkan pornografi ya. Nah, akibat yang kedua yaitu sulit membangun relasi dengan orang lain di dunia nyata. Karena mainnya game. Apa-apa yang diomongin Mobile Legends, COC ya. Aku kemarin beli senjata. Waduh, kok beli senjata? Ternyata di game ya. Karena apa? Nggak connect dengan dunia nyata. Nah, lalu ada satu lagi berkaitan dengan masalah pornografi. Ini juga cukup banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya. Karena jebakan pornografi ini dianggap sebagai sesuatu kebutuhan yang menyamar gitu ya. Jebakan kebutuhan kasih sayang yang menyamar dalam dorongan seksual. Nah, ini akhirnya masuk di dalam pornografi ya. Kenapa seseorang bisa terjebak di dalam situ? Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah terjebak? Nah, itu ada beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama, dia nggak sengaja lihat pertama, atau diajakin teman, atau dipaksa lihat oleh teman ya, lalu merasa nggak nyaman. Tapi di sisi lain dia penasaran, loh kok bisa begitu ya. Nah, mulai penasaran tuh. Nah, terus proses di otak terjadi pelepasan dopamin di dalam otak ya. Dopamin ini menimbulkan rasa senang. Dan ada satu lagi neurotransmitternya yaitu oksitosin. Nah, oksitosin ini membuat kecanduan ya, pengen lagi, ada keterikatan di situ ya. Jadi dopamin dan oksitosin keluar, kemudian akhirnya muncullah kecanduan atau adiksi. Nah, setelah mulai kecanduan akan muncul lagi yang namanya nggak peka atau desensitifikasi ya. Jadi dia nggak sensitif lagi dengan tingkat rangsangan, misalnya rangsangan A, level A gitu udah senang. Sekarang enggak. Nah, ini yang kelima terjadi peningkatan level. Nah, setelah peningkatan level ini kan makin merusak nih ya, dan sistem otak juga akhirnya terpengaruh sehingga akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dorongan itu dan akhirnya mencoba melakukan apa yang dilihat. Nah, ini hati-hati jebakan pornografi ini ya, karena ini bisa membuat tindakan-tindakan asusila gitu ya. Misalnya beberapa waktu lalu ada diberitakan bahwa ini cowok sama cewek pacaran, terus ceweknya ini bales chatnya lama gitu kan. Tiba-tiba dia sebarin foto ceweknya yang lagi bugil. Nah, ini kan bahaya sekali. Loh, pacaran tuh kok sampai bugil-bugilan toh? Lah, ini yang terjadi. Kenapa begitu? Karena adanya dorongan pornografi ini. Dorongan seksualnya yang berlebihan, tidak terkendali. Nah, ini yang perlu hati-hati. Kalian yang mulai suka lawan jenis gitu ya, jangan misalnya kirimin foto dong, masa kamu nggak sayang aku ya. Jangan, itu akan membuat ikatan yang lebih rusak lagi di masa depan. Jangan kalian pikir itu kan pas remaja aja Bu, nanti kalau udah gede ya enggak. Siapa bilang begitu? Justru ya awalnya dari remaja banyak sekali anak-anak yang jadi korban ya pelecehan seksual karena pacarnya itu demen pornografi, itu akhirnya menderita depresi sampai dia dewasa. Ya, dia merasa dirinya kotor, tidak berharga, kehilangan masa depan, nggak bisa mikir sama sekali, nggak bisa kerja. Karena apa? Dia dihantui perasaan berdosa, perasaan kotor. Demikian juga mereka yang pelaku ya. Nah, itu akan membuat juga dia menjadi orang yang tidak menghargai lawan jenis, memandang lawan jenis sebagai objek saja, sehingga ketika masuk dalam pernikahan, waduh bahaya sekali ya. Nah, ini pornografi ya, hati-hati ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kesepian, bisa lari ke sosial media, pornografi gitu ya, dan gadget. Dan yang kedua ini adalah rasa berharga ya. Rasa kurang berharga, ini kenapa? Karena dia menilai diri cenderung negatif, merasa nggak bisa apa-apa, merasa bodoh, dan lain-lain. Nah, ini tentunya akibat pola interaksi yang mengkritik dan menyalahkan ya, sehingga kehadiran di keluarga itu kurang diperhitungkan, nggak dianggap gitu ya, kurang dihargai, karena orang tua selalu mengkritik, menyalah-nyalahkan, sehingga anak ini menjadi kurang berharga. Tidak memandang dirinya secara positif, tapi melihat dirinya secara negatif. Nah, ternyata
game itu ya, itu bisa memenuhi rasa berharga. Loh, gimana ceritanya kok bisa, Bu? Lah, coba kalian yang suka main game pasti kalian tahu bahwa di dalam game itu kalau kalian menang pasti dapat hadiah ya, dapat crown, dapat koin gitu ya, dapat gem atau dapat apapun itu. Nah, kalau kalah, coba lagi ya. Dan ada kata-kata semangat ya. Kamu hebat, wah luar biasa gitu ya. Super sekali gitu kan. Kalau kalah paling ya kalah gitu kan. Nah itu ada. Tapi nggak pernah tuh kata-kata negatif yang ngata-ngatain yang jelek-jelek tuh nggak pernah. Kecuali ya kalau kalian main apa itu Mobile Legends sama temen lah, temen bisa itu ya mengatakan yang jelek-jelek begitu kan ya dalam chattingannya itu bisa. Tapi kalau karakter game itu sendiri sebenarnya nggak ada ya. Dia memberikan semangat. Anak-anak yang merasa nggak berharga ketika dia main game, dia merasa wah aku dapat bisa mencapai sesuatu, dapat achievement begitu kan ya, diakui, merasa usahanya tuh dihargain ya, sehingga dia merasa lebih senang dan dia bisa merasa dapat meraih sesuatu. Nah ini game itu ya hati-hati, rasa berharga itu bisa terpenuhi dalam diri game. Ada anak-anak yang kecanduan game gitu ya. Kalau ditanyai gimana kok awalnya kamu suka game? Iya Bu, saya di rumah tuh dimarahin terus. Saya belajar juga nilainya jelek terus. Tapi kalau di game itu saya menang loh Bu. Hebat loh Bu saya Bu sebenarnya Bu. Nah itu yang terjadi. Jadi rasa berharga itu terpenuhi di dalam game. Sehingga akhirnya masuk di dalam kecanduan yang lebih dalam. Lalu bagaimana sebenarnya mengatasi kesepian dan rasa tidak berharga tadi? Sebenarnya kuncinya adalah terkoneksi sama sekitar dan produktif. Kalau kita terkoneksi dengan keluarga dan kita punya kemampuan untuk produktif gitu ya, sehingga kita diberi kesempatan mengembangkan kreativitas, menggunakan energi untuk sesuatu yang positif, itu akan hilang sebenarnya. Sedikit demi sedikit kesepian itu akan hilang karena kita melakukan sesuatu yang produktif. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang produktif, kita itu akan merasa berharga karena kita merasa melakukan sesuatu yang bisa berguna ya. Mungkin untuk diri sendiri, mungkin untuk orang lain atau melakukan sesuatu yang baik, itu akan membuat rasa berharga. Nah, kemudian yang kedua, lakukan aktivitas sosial ya. Jadi membantu orang lain gitu ya, memberikan sesuatu ke orang. Nah, itu akan membuat diri kita berharga. Betul ya. Kalau kita misalnya melakukan aktivitas sosial, orang akan meresponnya, terima kasih ya Dek, gitu kan ya. Nah, itu akan membuat kita berharga. Jadi kembangkan itu. Koneksi, produktif, lakukan aktivitas sosial. Itu akan menolong kalian untuk membangun rasa berharga diri dan mempunyai koneksi sehingga kalian tidak kesepian. Jadi kalau misalnya sekolah mengadakan aktivitas-aktivitas sosial, nanti misalnya setelah pandemi ini lewat atau selama pandemi mungkin aktivitasnya bisa melalui online, nah itu akan membuat kalian bisa merasa berharga, merasa berguna gitu ya, sehingga akhirnya kalian lebih senang melakukan hal-hal yang produktif. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana kita bijak berteknologi. Nah, ini Ibu nggak sekedar membagikan tips. Kalau tips kalian bisa lihat itu di internet banyak sekali tips-tips yang dibagikan di situ. Tapi Ibu memberikan prinsip ya, prinsip hidup. Jadi ini yang perlu kalian lakukan terus-menerus ya, butuh komitmen dan keputusan untuk melakukannya ya. Yang pertama, ini kita lihat tadi dalam ayat yang sudah kita baca ya, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ini menolong kita untuk bersikap dewasa dalam memilih ya. Pertimbangan logika, perhatikan baik-baik. Gunakan logika pikirnya kita ya. Pertimbangan etika, pertimbangan moral. Kalau berkaitan dengan masalah pornografi, tadi ini sangat berkaitan dengan masalah etika dan moral ya. Tuh, hati-hati di situ. Kemudian juga waspadai kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya kita punya kebutuhan kurang kasih sayang ya. Nah, ini biasanya kita akan terjebak di dalam pacaran dini dan akhirnya merembet ke masalah pornografi. Nah, ini hati-hati sekali.
Jangan sampai gara-gara kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi menjebak kita masuk di dalam jebakan dosa ya. Jadi perlu kita jangan salah langkah di masa ini karena akan membawa akibat berkepanjangan di masa depan ya. Jadi bersikap dewasa memilih. Kamu mau gunakan gadget untuk ngerjain tugas misalnya. Kan pasti ada godaannya ya untuk main game. Nah, kalian harus memilih. Karena hidup ini adalah rangkaian pilihan. Kamu memilih memutuskan sesuatu. Nah, itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua juga gunakan sesuai dengan fungsinya. Ini gambar pisau ya, dengan beraneka macam bentuknya. Pisau ini bisa pisau buah sendiri, pisau untuk motong daging sendiri, motong sayur sendiri, begitu kan ya. Tapi bisa nggak pisau ini digunakan, disalahgunakan? Bisa. Pisau ini bisa untuk melukain orang lain ya, kalau salah fungsi ya. Jadi sebenarnya setiap benda itu diciptakan memiliki fungsi dan teknologi itu berfungsi untuk membantu, memudahkan, bukan untuk merusak ya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, kita perlu peduli pada orang lain karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita yang membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain ya. Ini hati-hati, ini kita perlu sekali untuk peduli ya. Jangan sampai kita mengabaikan orang lain. Jangan berpikir kamu hidup di dunia ini sendirian saja ya. Kamu punya keluarga, punya teman, punya guru-guru ya. Kalian perlu mengembangkan kepedulian satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu hati-hati dalam menggunakan sosial media. Saring informasi sebelum disebar, waspada penipuan online, hindari cyberbullying ya, mengolok-olok teman, membicarakan atau mengatakan hal yang kasar, yang buruk di sosial media, hati-hati itu ya. Kemudian juga hindari sexting ya, ini kadang begitu ya, bisa terjadi anak-anak yang tadi biasanya nyerempet ke pornografi biasanya akan sering kali menggunakan sexting ini kepada lawan jenis. Oke, nah untuk bagian penutup kita perlu mempertanyakan pertanyaan refleksi ini ya. Bagaimana sikap kita terhadap penggunaan teknologi selama ini? Apakah kita sudah menggunakan sesuai manfaatnya ataukah kita menyalahgunakan? Kemudian jika ada kesalahan, hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Nah, ini kita juga perlu mempertanyakan. Oh iya, aku ternyata misalnya main gameku kebanyakan sampai tugas terabaikan. Berarti apa yang perlu dilakukan? Nah, perlu untuk latihan ya. Buat checklist misalnya, disiplin diri atau bertanya ke teman, tugasnya apa yang perlu dikumpulkan? Aku ada kesulitan ini, kamu bisa bantu jawab enggak? Tapi jangan nyontek ya, tapi minta diajarin. Boleh kalau minta diajarin ya. Atau tanya ke guru langsung, Bu, saya kok enggak mudeng yang ini ya, enggak ngerti saya Bu. Ini gimana maksudnya? Ya boleh ya. Jadi tetap ada usaha untuk memperbaiki. Jadi kalian perlu gunakan teknologi dengan bijak. Masa depan perlu dipersiapkan dari sekarang. Jangan salah langkah di masa ini. Sehingga kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan ingat bahwa kita hidup satu kali, pergunakan dengan bijak. Kenali kebutuhan dan temukan pemenuhannya secara positif. Lakukan koneksi dengan orang, produktif, dan lakukan aktivitas sosial.